Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penipuan dengan modus CS atau Customer Service dari Shopee. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya yang baru saja terjadi pada hari kemarin, yaitu hari Rabu tanggal 7 Maret tahun 2024. Oke, jadi ceritanya begini. Saya mulai dari saya sebagai penjual HP ya. Sebagai penjual HP saya kadang menggunakan Shopee sebagai sarana untuk rekber atau rekening bersama ketika ada seorang pelanggan yang sudah rembukan atau sudah proses tawar menawar dengan saya melalui media sosial, kemudian untuk transaksinya minta dengan rekber, baik itu dengan Shopee ataupun Tokopedia, dan kali ini saya menggunakan Shopee. Dan ini saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan Shopee, tidak. Ini hanya sekedar untuk berbagi pengalaman terkait penipuan dengan modus Shopee tersebut. Oke. Jadi ceritanya begini, bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut, saya melakukan transaksi jual beli Samsung Tab S8 menggunakan rekber Shopee ya. Jadi saya sebagai penjual, saya menggunakan Shopee sebagai sarana atau sebagai rekber untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli saya. Dan singkat ceritanya, saya sudah sepakat, kemudian barang sudah sampai sana. Dari sana belum dikonfirmasi sampai 2 hari ya. Sampai 2 hari kan batas waktunya 2 hari. Dan pada saat itu sebelum konfirmasi, si pembeli ini mengajukan banding, artinya ingin membatalkan transaksi tersebut dikarenakan ada suatu alasan. Sebagai penjual pun saya tidak masalah, karena alasannya dia berubah pikiran, tidak jadi ingin beli, saya nggak masalah. Kemudian saya konfirmasi, yang penting agar tabnya segera dikembalikan dan untuk transaksi dibatalkan atau di cancel. Dari si penjual, si pembeli pun saya sudah berkomunikasi dengan baik, dia mau mengembalikan barangnya dan saya pun mau membatalkan transaksi agar uang tetap kembali si pembeli. Dia mengajukan banding ke Shopee, dan di Shopee-nya itu tertera seperti ini, laporan dalam peninjauan, dan di situ diterangkan update selanjutnya dalam waktu 24 jam. Oke. Singkat cerita, setelah lebih dari 24 jam ternyata masih tetap dalam peninjauan. Akhirnya saya sedikit sebel karena saya ingin agar segera barang dikembalikan, tapi dalam 24 jam, udah lebih dari 24 jam masih tetap. Saya sedikit emosi, kemudian saya meluapkan emosi saya dengan cara mengasih bintang 1 di Play Store. Saya masuk ke Play Store, kemudian saya cari aplikasi Shopee, kemudian saya berikan ulasan bintang 1, dan di bawahnya seperti saya beri keterangan, saya kecewa dengan admin Shopee atau CS Shopee karena sudah lebih dari 24 jam, padahal ini janjinya 24 jam di keterangan, tapi sudah lebih dari 24 jam untuk tindakan masih tetap saya tidak bisa apa-apa. Barang belum bisa dikembalikan, dana juga belum bisa di cancel. Karena apa? Barangnya belum bisa dikirim ke saya. Kemudian saya langsung dapat email masuk dari Shopee. Saya buka saja emailnya. Yang intinya agar ketika saya komplain itu atau butuh berkomunikasi dengan CS ini, saya agar langsung menggunakan aplikasi Shopee saja, karena saya belum berpengalaman. Ternyata di Shopee sendiri juga ada fitur untuk berkomunikasi dengan customer service. Kemudian saya berkomunikasi dengan customer service di aplikasi Shopee langsung ya, karena kalau pesan yang dikirimkan melalui Gmail dari Shopee ini tidak pernah bisa dibalas karena jawabannya no reply, kayak gini. Iya. No reply. Iya. Jadi kalau Shopee mengirim pesan itu harusnya no reply, nggak bisa dibalas. Dan kalau mau balas seharusnya lewat aplikasi, kayak gitu.
Ini pesannya, tidak bisa dibalas, no reply. Sedangkan untuk customer service yang ada di aplikasi memang responnya agak lamban, mungkin karena saking banyaknya yang sedang butuh pelayanan atau bagaimana, saya sendiri kurang paham. Intinya dari pihak Shopee sendiri membantu saya dalam memfasilitasi permasalahan. Kemudian saya diminta untuk menunggu karena kasus sedang dalam tinjauan Shopee. Ternyata dari Shopee juga sudah melakukan tindak lanjut, sudah berkomunikasi dengan si pembeli dengan alasan pembatalan transaksi tersebut. Namun karena saya kurang bersabar, sudah lebih dari 2 kali 24 jam belum juga ada perubahan, masih sama laporan dalam penjualan. Ya, karena masih sama juga, maka saya pun langsung melalui chat yang ada di aplikasi Shopee. Ini sudah lebih dari 2 kali 24 jam, kenapa masih dalam tinjauan proses? Tiba-tiba ada email masuk atas nama CS Shopee. Saya kira ini adalah benar-benar dari CS Shopee. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan saya diminta untuk mengirim nama lengkap serta nomor WA. Dan ini hanya berselisih sekitar 1 menit ketika saya baru saja komplain, dan maka saya pun sangat percaya bahwa ini adalah benar-benar dari CS Shopee. Awalnya saya sangat percaya. Kemudian saya tulis nomor WA, dan dari orang yang mengaku CS Shopee ini langsung menghubungi saya melalui WA, dan kemudian kita melakukan telepon. Iya, kita telepon melalui WA. Orang yang mengaku sebagai CS Shopee ini bernama Nabil Hilmi, tapi saya rasa bukan ini paling hanya dia entah ngambil dari mana, karena anehnya dia menggunakan nomor pribadi. Sekarang saya sudah ganti namanya ini ya, dan saya sudah diblokir. Ini namanya penipu dengan modus admin Shopee atau CS Shopee. Karena kemarin saya belum tahu, dan saya dalam keadaan kecewa kepada Shopee karena sudah 2 hari belum ada perubahan dari proses yang sudah diajukan 2 hari sebelumnya. Tiba-tiba ini memberikan respon yang sangat baik, ya saya sebenarnya sangat senang, dan saya benar-benar percaya bahwa ini adalah admin atau customer service dari Shopee. Kemudian dia meminta men-screenshot akun Shopee saya. Ini dia akun Shopee saya. Setelah itu saya diminta untuk men-screenshot transaksi yang pernah saya lakukan. Saya cari transaksi ShopeePay yang pernah saya lakukan, dan ini dia 2.508.000 ya. Kemudian saya diminta untuk mengisi ShopeePay sebesar 2.508.000. Ya saya nggak bisa karena saya sedang nggak punya uang pada saat itu, nggak punya uang cash ataupun uang yang ada di saldo saya juga nggak ada. Kemudian dia meminta untuk mengaktifkan ShopeePay, SP Letter, SP Pinjam, itu diminta untuk diaktifkan. Untuk SP Letter langsung saya aktifkan, verifikasi KTP. Kemudian ketika SP Letter ini diaktifkan kan juga ada OTP. Untuk OTP-nya juga saya diminta untuk tidak membaca, silahkan ditulis saja. Saya semakin yakin dia adalah admin Shopee, seperti itu. Dan saya diminta untuk mengaktifkan S Pinjam, yang ini masih dalam proses ya kebetulan. Ini sebenarnya saya mulai agak curiga, tapi masih setengah curiga dan setengah percaya. Setelah saya mengaktifkan S Pinjam masih dalam proses terus, saya diminta lagi untuk coba isi Shopee sekuat saldo saya. Karena tadi diminta 2.508 dan kebetulan saya ada saldo 1 juta di M-Banking. Saya diminta untuk ya udah nggak apa-apa, di transaksi diisi 1 juta saja nggak apa-apa. Ini dia saldo Shopee setelah di top up. Awalnya 30.000 jadi ShopeePay-nya 1.029.000. Kemudian dengan alasan untuk penormalan akun, saya diminta untuk saking bodohnya saya kurang berpengalaman, saya diminta untuk scan barcode menggunakan ShopeePay saya. Penormalan akun untuk retur. Iya, ini karena saya yang kurang berpengalaman, saya lakukan scan saja. Dan setelah saya lakukan scanning, ini
ternyata ini adalah pembayaran. Saya sadar tapi setengah tidak sadar, karena dari dia selalu menelpon itu nggak apa-apa, itu untuk penormalan akun. Padahal setelah saya scan, ini uang saya keluar ke akunnya dia yang bernama order kuota. Iya, akun pembayaran yang bunyinya order kuota. Ini dia, saya tunjukkan saja. Ini dia, klik. Iya, kemudian diminta untuk scan barcode-nya yang penormalan akun. Ini dia. Iya, penormalan. Kemudian saya diminta untuk scan, centang. Ini dia buktinya kemarin. Order kuota. Saya pun masih bingung antara percaya dan tidak. Ini masih setengah-setengah. Dan saya diminta untuk melanjutkan, kemudian bayar sekarang. Ini sebenarnya saya sudah agak curiga, tapi karena dia memberikan kepercayaan ini untuk penormalan akun, akhirnya saya percaya dan saya bayar. Kemudian uang saya pun berkurang, atau saldo saya di ShopeePay pun berkurang jadi 19.000. Iya. Setelah saya melakukan transaksi tersebut, kemudian diminta lagi untuk diberi kepercayaan bahwa uang itu akan kembali. Yang penting jenengan sekarang tinggal ikuti langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu untuk pengembalian dana Alhidayah Shop. Saya diberi barcode lagi. Ini dia, pengembalian dana Alhidayah Shop. Dalam keadaan curiga uang saya nggak kembali, saya sudah mulai sadar. Saya diberi barcode lagi. Karena saldo saya habis, saya utang ke teman dan dia langsung transfer ke saya 1 juta, karena diminta agar saldo yang di BRI sama. Misal 1.010.000 tadi transaksinya, ya minimal saya 1.060.000. Kemudian saya diminta scan-nya itu lewat Brimo. Aduh, saya mau dibodohi lagi yang kedua kalinya ini. Tadi kalau untuk masalah Shopee oke, karena saya belum berpengalaman. Tapi sekarang saya diminta untuk scan kris. Lah ini ya jelas pembayaran. Saya baru sadar, oh alah, berarti tadi uang saya sudah hilang. Dan saya yaudah, saya ikuti, ambil dari galeri. Jadi tadi yang sudah di scan, yang pengembalian dana. Ini karena saldo saya sudah habis. Sebentar, ini ya. Pengembalian dananya malah apa? Uang saya mau disedot lagi, dan kali ini ke Bingla. Saya nggak tahu Bingla, masih awam saya. Bingla, nama Acquirer Nobu Epay. Acquirer berarti saya mau diakuisisi lagi nih uangnya. Tadi sudah diakuisisi 1 juta, sekarang mau lagi. Dan kemarin saldo saya masih cukup. Sekarang sudah saldo saya tinggal 600.000. Kemarin masih cukup. Nah, saat inilah saya sadar, oh ini saya sudah tertipu. Ya udahlah, ini berarti sebagai pengalaman. Kemudian saya bicara dengan baik-baik dengan dia. Maaf Pak, saya tidak mau melakukan transaksi ini. Saya mau melakukan kalau uang saya yang 1 juta dikembalikan. Saya nggak masalah, nanti masukkan ke sini, saya transfer lagi ke ShopeePay 2 juta, nggak masalah gitu. Saya bilang seperti itu. Di tengah-tengah keputus asa saya ketika uang saya 1 juta mau hilang, karena sudah benar-benar hilang sih ya. Nah, kemudian dia mengajak saya untuk maaf Pak, itu tidak bisa, tidak, karena itu melanggar prosedurnya itu memang seperti ini, harus ikuti. Bapak kurang percaya apa lagi dengan kami? Dia berkata seperti itu. Saya sudah sangat tidak percaya. Saya ditanya agamanya apa, agama saya Islam. Ya sudah gini Pak, saya bersumpah atas nama Tuhan yang sama, kita sama-sama agama Islam, bahwa transaksi yang saya lakukan ini, yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan prosedur. Dia berkata seperti itu, tapi saya sudah hilang kepercayaan. Ya karena saya sudah tahu, saya sudah sadar. Kemudian dia mengirimkan, ini saya benar-benar resmi dari, dia mengaku benar-benar resmi dari
Shopee dan dia mengirimkan ini, Nabil Hilmi. Dan saya yakin dia bukan Nabil Hilmi, dia hanya menggunakan identitas Nabil Hilmi saja. Karena saya sudah bilang, sudah tidak percaya, kemudian saya putus kontak saya atau WA saya, dan dia masih berpura-pura untuk sebagai Shopee. Dia mengatakan, ya sudah, kalau Bapak tidak percaya, kami akhiri dulu percakapan pada siang hari ini, dan untuk saldo Bapak silakan ditunggu saja, dalam waktu 1 kali 24 jam pasti akan kembali. Dikatakan seperti itu. Saya sudah nggak percaya, tapi ya udah, nggak apa-apa. Kemudian saya akhiri percakapan pada sore hari itu dengan rasa lemas. Dan oke, ini masih pagi suasana ya. Dan selanjutnya saya mengirim pesan seperti ini. Sekarang apa ini? Anda berhasil ambil uang saya 1 juta. Cepat atau lambat Tuhan akan berikan balasan berkali-kali lipat. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dan tadi pagi saya coba WA, saya sudah diblokir. Oke, ini hanya untuk pengalaman saja teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin melakukan transaksi seperti saya, ada yang mengaku sebagai admin Shopee. Kalau kita mau komplain ke Shopee ya, intinya ya, kalau kita mau komplain ke Shopee harus lewat aplikasi. Jangan sampai kita diajak komunikasi di luar aplikasi Shopee tersebut. Seperti saja pengalaman dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.